Biasanya orang pikir saya orang Batak, padahal saya Ambon asli. Beberapa waktu lalu saya berKPI di Palembang, ya, tuh susah ucap Bapak pemantau, sekretaris yang tahu. Kalau saya bertemu dengan hamba Tuhan Ojek, selesai berKPI, beliau bilang, "Om Neda, bisakah berkhotbah di gereja kami?" Saya tanya di mana, beliau menyampaikan di Menara. Lalu saya bilang bisa, kenapa tidak? Kita kan satu tubuh Kristus. Tepuk tangan untuk Bapak Tuhan. Lalu beliau bilang, bolehkah minggu ini? Saya bilang, oh sabar, saya lihat jadwal. Ternyata Tuhan cuma ini minggu saya pray, tanggal 10 saya kembali ke Kupang, 11 saya berKPI di Soe, hari Sabtu saya balik lagi ke Rote dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih banyak untuk kesempatan ini. Kita bersyukur untuk Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya 8 tahun ada di kantor Sinode. Tahun 97 saya dari Ambon ke Kupang dalam kerjasama GEMI dengan DPR. Saya datang hanya mau garis dan pulang. Karena waktu itu di Ambon lagi kondisi tidak belum bisa ada di garis. Saya sudah mengajar 2 tahun. Saya lulus UKIM, Universitas Kristen Indonesia Maluku, Ambon. Lalu saya harus dikarir di sana, tapi karena Depak meminta saya menjadi dosen, saya meminta kalau boleh saya bertugas saja. Saya punya pendeta di depan, tidak pendeta cuma juga tidak apa-apa. Tapi karena di Maluku belum bisa, saya diizinkan untuk bisa bervikaris di lainnya. 5 surat yang saya kirim, ternyata yang datang duluan itu GKJB, tapi persyaratannya harus berbahasa Jawa. Seorang Ambon dan orang Timur berbahasa Jawa itu ancur. Saya bilang di Tuhan, kayaknya bahasa Jawa saya sudah bisa Tuhan. Yang kali kedua datang deh apa? Tiba-tiba yang datang itu adalah Gemit. Dan saya bersedia diri datang untuk garis. 98 saya sudah menghabiskan masa pekerjaan. 1 tahun saya diluluskan di satu pendeta yang sedikit nyentrik. Dan 98 itu pecah kerusuhan di Osama kedua. Saya ada di Taus, saya mengenal Gemit di Kota Baru 3 bulan. Kemudian saya bergaris di Taus Timur. Lalu 99 awal Januari pecah nyamuk. Maka saya memutuskan memberi diri menjadi pendeta di Kupang dalam lingkup pelayanan gereja Masjid Timur. Saya tinggal 7 tahun lebih harus pensiun. Umur saya sudah masuk 53 tahun. Kemarin 24 Maret saya tinggal 7 tahun lebih. 8 tahun saya ada di kantor Sinode. Terima kasih untuk kesempatan ini. Puji Tuhan. Dan lagi puji Tuhan. Bapak Ibu, kita siapkan diri untuk perkenalan singkat. Nanti yang panjang sebentar saja. Kita siapkan diri untuk mengenal Tuhan lebih dalam melalui pembacaan dan pemberitaan firman. Saatnya kita semua berdiri. Tuhan yang Maha Kuasa, kami mau belajar dari firman. Kami mau mengenal Dikau lebih dalam, apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Dan kami tunduk dalam kerendahan hati di hadirat-Mu. Berilah kepada kami Roh-Mu yang kudus, supaya kami mengerti maksud-Mu untuk kami. Dan biarkanlah kekuatan Roh-Mu itulah yang menopang kami untuk melakukannya dalam hidup ini. Matius 7 ayat 7 sampai 11 dalam perikop hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Maka setiap orang yang meminta, menerima, setiap orang
seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian sabda Tuhan. Berbahagia semua kita yang mendengar, dan berbahagialah kita yang mau melakukannya dalam hidup ini. Silakan dulu. Saya 12 Februari lalu, saya menjalani operasi tiroid. 12 Februari, berarti sekarang baru masuk 2 bulan. Saya menjalani operasi tiroid, mengangkat 2 tiroid pada leher ini. 8 tahun saya coba bertahan. Kami orang yang biasa otak tinggi, saya biasa ditendok, tapi saya harus tunggu sekarang di alto. Malah mungkin alto dulu, karena belum terlalu pulih. Tapi ketika mau menjalani itu saya bilang, tuh dokter, bolehkah saya siapkan hati supaya kalau saya masuk ke sana, saya tidak akan ragu lagi. Saya 8 tahun sudah. Saya kira manusia juga. 8 tahun saya berjumpa dengan Tuhan dalam persiapan ini. Tepat tanggal 11 sore, saat 1 minggu itu KPI berlangsung tanpa henti. 11 sore ternyata Tuhan atur lain, Bapak Mama Gembala, Mama sekalian. Saya berencana 17, tapi 11 sore Tuhan bilang, "Lu masuk sudah. Tidak bisa lagi menahan sakitnya. Minum air pun air sentuh." Ternyata diameternya tidak bisa diukur. Tidak bisa diukur lagi. Dua jenis pada tubuh saya. Biasanya orang mengidap itu 1 jenis, tapi ini 2. Waktu mau didorong ke meja operasi, saya belum pernah konsultasi dengan dokter yang mau operasi saya, karena dokter yang rujuk itu bukan dokter ini. Tapi malam itu saya minta bicara dengan ahli bedah. Mereka menghubungkan saya dengan seorang dokter. Saya sebut nama boleh, Dokter Bapak, kalau Bapak karya staf. Dia tanya, "Ibu, biasanya kami yang mengajukan, bukan pasien yang minta." Saya bilang, dalam kehendak Tuhan saya percaya. Tuhan mau saya melakukannya hari ini. Dia bilang, "Oke lah, tapi butuh periksa lengkap." Ya, saya siap. Bapak Ibu, 2 minggu sebelum saya menjalani periksa lengkap, jantung saya sedikit flat. Di ginjal itu pengaruhnya sudah ada, mulai tumbuh kristal. Tapi percaya atau tidak, setengah 2 malam saya mendapatkan hasil akhir dari seluruh pemeriksaan itu. Saya bersih, hanya darah yang sedikit naik, gula yang sedikit naik, tapi itu gula sesaat. Lalu dokter mengatakan, "Besok kita operasi." Puji Tuhan, tepuk tangan untuk Tuhan. Saya di rumah sakit Leona. Lalu saya suami tanya, "Kenapa Mak tidak dijawab?" Saya bilang, "Di kota juga Tuhan ada." Amin. Kalau Tuhan mau, tidak ada satupun yang bisa. Orang bilang pele, tidak ada satupun yang bisa menghalang. Kalau Tuhan mau. Waktu mau didorong, saya minta izin karena banyak teman, banyak jemaat datang. Setiap jemaat yang pernah saya layani, saya anggap itu sudah keluarga. Karena kami merantau. Itulah ayahku, itulah ibuku, itulah kakakku, itulah adikku. Amin. Maka saat saya mau didorong, saya minta izin untuk sendiri di kamar mandi karena mereka banyak. Saya bilang di Tuhan satu kalimat, "Kalau Tuhan mau ambil suara saya, ambil. Diriku siap, karena bagiku cukup waktunya. Saya telah mengisinya dalam takut akan Tuhan. Saya akan menjadi seorang pengkhotbah isyarat bagi mereka yang berkebutuhan khusus, atau penulis buku tentang kasih yang hebat itu. Tapi kalau Tuhan mau
saya masih mau berkhotbah, izinkan 2 minggu saja. 2 minggu saja Tuhan, saya harus bisa berkhotbah, supaya saya bersaksi, Engkau yang berjanji, Engkau memulihkan, Engkau juga tidak lupa janji. Luar biasa, luar biasa. Saya dibawa masuk waktu di meja operasi. Ini pernah saya ketemu dengan para dokter Kristen ke Nenas. Lalu waktu mau pasang bius, asistennya kaget. Wah, ini ibu pendeta. Dokter tanya, pendeta siapa dokter dan lalu? Dok, ini pendeta yang pernah KPI dengan kita di Nenas. Tapi dokter sudah pulang duluan. Oh ya, saya putarkan video ibu pendeta ya. Waktu itu saya berkhotbah di LBK Kupang tentang inilah pemimpin yang sejati. Itu menjelang pemilihan. Mereka mulai putar, lalu dokter bilang di saya, waduh ibu, saya tidak usah angkat ya bu, saya tidak usah angkat ya. Saya tanya kenapa dok, saya tidur, kenapa? Suara bagi pendeta itu sesuatu banget. Konsekuensinya dua bu. Pita suara ibu akan terganggu atau tidak bisa bicara. Dan yang kedua, kalau salah potong pembuluh nadi itu selesai di meja operasi. Saya lihat itu AC begitu dingin, tapi dokter terkesan keringat dan juga jatuh. Lalu saya bilang, dok, saya Susia, lakukan tugas dok. Biarkan Tuhan melakukan apa yang menjadi bagiannya dalam hidup kita. Amin. Amin. Saudara, Tuhan bilang, iman sebesar biji sesali. Biji sesali itu lebih kecil dari biji lada. Bisa bilang gunung pindah. Mengapa iman kita tidak berbicara? Amin. Amin. Ya. Jangan sekedar kita ngomong, buktikanlah itu. Maka dia mengatakan, oke bu, saya bius total dan ini operasi besar. Dapat saya setelah ini ibu harus di ICU. Siap dong. Dengan lapang dada, saya sadar berserah itu. Berserah itu, ini Tuhan hidupku. Apapun yang akan terjadi, lakukanlah itu. Tanpa takut, tanpa ragu. Saya minta dok, saya menyanyi satu. Saya ambil rap yang sadar. Mengapa lagu itu saya suka? Luar biasa, saya menyanyi rapnya selesai, bius jalan. Saya rasa dia mulai turun pelan-pelan ini. Lalu saya dengar satu khotbah yang sedang viral itu. Pilihlah pemimpin yang tidak makan uang. Saya berdengar di kalimat, tiba-tiba saya ngantuk. Dok, saya ngantuk. Dokter bilang tidurlah ibu pendeta. Saya melakukan tugasku dan Tuhan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Luar biasa. 3,5 jam saya dioperasi. Menurut dia satu-satunya operasi yang terlama dalam hidupnya. 3,5 jam. Saya keluar hampir jam 9 malam, saya masuk jam 3. Saya sadar di ruang ICU itu jam 2. Dan saya toki ini tempat tidur karena belum bisa bicara. Bernapas saja belum. Perawat biasa saya panggil. Dia datang, saya bilang, beri saya air. Saya hanya ngomong, dia bilang belum bisa. Saya bilang bisa. Saya tunjuk di atas. Nanti saya dimarahin dokter. Saya tunjuk di atas. Dia pakai kapas, dia kasih ke saya, celup lalu kasih ke saya gosok di pipi. Saya gosok pertama dalam nama Bapa. Waktu saya paksa pelan, saya rasakan krek terbuka. Kedua, anak. Ketiga, Roh Kudus. Saya rasa suara angin yang keluar. Jam 3 saya toki lagi. Saya minta sekali lagi, tapi di penutup botol. Dia bilang belum bisa ibu. Saya tunjuk Tuhan. Dia kasih lagi. Tapi kalau dokter marah, ibu bertanggung jawab. Saya begini. Dia kasih yang ketiga, saya tetes pelan-pelan.
Di sini ada botol cairan yang tidak bisa digerakkan. Saya langsung katakan, Bapak, dalam hati saya, Anak, Roh Kudus, saya rasa ada sedikit dingin di sini. Bapak Mama, dia rasa kayak orang campur semen itu. Lalu campuran terakhir diangkat, gesekannya seperti itu, kasar, pedis. Saya rasa, sedikit sekali. Jam 7 saya minta lagi. Untuk ketiga kalinya, dia kasih lagi. Saya rasa krek lebih kuat. Jam 9 dokter datang. Dia berdiri di pintu. Lalu dia bilang, "Hai Ibu, siapa namamu?" Saya suara seperti kucing. Adriana. Siapa? Dia langsung, "Puji Tuhan, Ibu. Bolehkah saya peluk Ibu Pendeta? Bolehkah saya cium?" Kita dua menangis. Ternyata dia bilang, "Saya juga tidak tidur semalam. Karena sampai kerja saya membuat Ibu tidak bisa bicara. Betapa sakitnya saya. Karena yang saya operasi ini adalah seorang hamba Tuhan." Luar biasa Tuhan, Bapak Ibu. Luar biasa. Saya mau menemukan juga seorang dokter dalam rasanya yang dalam ini. Tapi itu Tuhan yang atur. 1 minggu, hampir 4 hari, belum 2 minggu. SMA 1 Kupang minta saya berkhotbah. Saya tanya saya sendiri, itu hari saya doa bilang 2 minggu kan? Tuhan, ini tinggal 1-2 hari ini boleh kok? Ini masih semua dengan korban. Malam saya tidur, pagi saya rasa Tuhan habis juga. Saya mengaku, oke, besok saya pergi. Dan sampai hari ini sudah hampir 20 kali saya ke PI, walaupun baru hampir 2 bulan beberapa hari. Tepuk tangan